Catatan akhir tahun 2024 menuju Ansor masa depan. Tantangan Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi 2034 hanya bisa dijawab dengan pembangunan SDM Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan usia produktif para kader Gerakan Pemuda Ansor? Selamat datang di tahun kedua, abad kedua Nahdlatul Ulama. Abad pertama NU sudah kita lalui dengan terbangunnya jaringan infrastruktur organisasi, baik itu infrastruktur pendidikan, sosial, maupun politik. Maka pada abad kedua ini, kita harus mengkonsolidasikan semua infrastruktur yang kita miliki untuk kemajuan tata kelola organisasi dan percepatan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam rangka menjawab kebutuhan SDM yang mumpuni, kita perlu menjawab dengan satu kebijakan, yaitu Ansor Masa Depan. Apa yang dimaksud dengan Ansor Masa Depan? Ansor Masa Depan! Ansor Masa Depan adalah sebuah cara pandang kita jauh ke depan, melihat dan menganalisa perubahan-perubahan tata dunia, arah nasional, kebijakan negara, perubahan yang terjadi di pasar dan masyarakat. Sebuah langkah strategis dalam rangka membangun, mengkonsolidir, dan menggerakkan anak-anak muda kita menuju kelas menengah NU, yaitu sebuah kelas menengah yang ditandai dengan anak-anak muda NU yang bangkit di semua lini. Pertama, kita harus membangun sebuah gerakan bernama Ansor Kuat, yaitu kuat secara ideologi kebangsaan, kaderisasi, pemahaman agama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, praktek ibadah sehari-hari, dan kemampuan membaca Al-Quran. Kedua, kita membangun Ansor Sehat, yaitu sebuah kesadaran bersama bahwa faktor kesehatan menjadi kunci dari semua aktivitas. Baik itu kesehatan fisik maupun mental, kesehatan mental menjadi hal paling penting yang harus kita jaga. Sementara kesehatan fisik, yaitu sehat dari semua jenis penyakit. Oleh karena itu, kita butuh kader-kader yang sehat dan kesehatannya terlayani dengan baik, mengelola waktu seefektif, efisien, dan tentunya produktif, menjaga pola makan, memperhatikan gizi dan nutrisi untuk para kader dan keluarga kader, tentu menjadi langkah sangat penting. Untuk menjaga pelayanan kesehatan optimal terhadap kader, keluarga kader, warga NU, dan masyarakat sekitar, perlu dipikirkan agar Ansor secara bergotong royong, kolaborasi dengan NU maupun pihak-pihak tertentu, membangun minimal satu klinik pratama di setiap provinsi, termasuk kolaborasi dengan rumah sakit setempat. Ketiga, kita membangun Ansor Cerdas, sebuah langkah di mana kita perlu memikirkan bagaimana para kader Ansor kualitas SDM-nya terus ditingkatkan. SDM unggul adalah kunci memenangkan pertarungan kita ke depan. Semakin kesini semakin memahami bahwa problem terbesar kita saat ini adalah SDM. Dunia sedang berubah, Indonesia sedang berubah, situasi banyak berubah. Lalu SDM yang seperti apa yang dibutuhkan? SDM kita diarahkan pada 3 hal. Bagi yang mengejar sekolah atau kuliah, kejarlah setinggi-tingginya dengan catatan jurusan yang sesuai profesi. Ilmunya digunakan untuk membangun masyarakat, ilmu dan pengetahuan yang mampu menumbuhkan beragam inovasi kebijakan dan produk. Bagi yang berwirausaha, kembangkan terus kemampuan SDM dan pengetahuan bisnisnya agar terus berkembang dan maju. Bagi yang di dunia kerja atau profesional atau akan masuk kerja, kembangkan terus pelatihan-pelatihan kompetensi
atau sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja profesional unggul dan berdaya saing. Sementara bagian dari laboratorium SDM, agar berbagai jenis lembaga pendidikan yang dimiliki kader, agar memperbaiki, memodernisasi tata kelola, perbaikan mutu kurikulum, dan para guru dan tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan zaman, terutama bidang sains, teknologi, dan ekonomi bisnis. Kedepan, kader Ansor mulai memikirkan menjadikan sekolah atau pesantren yang ada, atau dengan membuat sekolah atau pesantren baru yang bertaraf nasional, bahkan internasional. Hal ini untuk menjawab kebutuhan anak didik daerah, terutama dari segmen kelas menengah atas. Kolaborasi bisa dilakukan bersama-sama antar kader Ansor, atau dengan NU, atau dengan kelompok manapun yang sevisi dalam perjuangan kita. Keempat, kita membangun Ansor Mandiri. Ansor Mandiri adalah sebuah harapan masa depan, di mana anak-anak muda NU bisa lebih sejahtera. Hal ini ditandai dengan aktivitas ekonomi bisnis yang merata. Pola berekonomi bisa dimulai dari kerja-kerja pribadi, bergerak, lalu setelah besar membentuk jejaring komunitas, lalu meningkat ke korporasi. Setelah itu, melangkah lagi menuju pasar modal, capital market. Tenang saja GP Ansor, Kementerian UMKM bersama-sama kalian. Organisasi bisa menjadi agregator ekonomi yang akan mengolah data, clustering sektor, memudahkan akses pembiayaan dan pasar. Setiap orang harus sejahtera dengan aktivitas ekonominya. Setiap sistem harus semakin simpel dan terintegrasi. Berbagai pekerjaan harus dimodernisasi dengan menggunakan instrumen teknologi. Efektivitas, efisiensi, dan produktivitas menjadi proses utama dalam pengelolaan waktu. Masa depan hanya bisa dijawab dengan SDM berkualitas, bisnis yang mumpuni, fisik yang sehat, dan leadership yang kuat. Saatnya kita mulai dan kita cintai.